Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polemik unjuk rasa para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro berujung damai. Menteri Satrio mengatakan Kemendikti-Saintek tengah melakukan mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan kementerian. Ia juga berjanji akan memperhatikan seluruh jajarannya serta menjamin para karyawan memiliki karir dan kesejahteraan yang baik. Sekjen Kemendikti-Saintek juga mengungkapkan perselisihan antara Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro dan pihak-pihak terkait termasuk pegawai Neni Herlina telah berakhir damai. Perdamaian tercapai setelah pertemuan rekonsiliasi di Rumah Dinas Menteri pada Senin malam usai demo ASN Kemendikti. Ketua DPR Puan Maharani berkomentar soal Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro yang didemo pegawai kementeriannya sendiri. Puan minta kisru antara menteri dan pegawai Kementerian Dikti-Saintek bisa diselesaikan secara transparan. Soal perlu tidaknya Satrio Sumantri Brojonegoro mundur dari jabatan menteri, menurut Puan merupakan prerogatif Presiden Prabowo. Itu Komisi 10, namun terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif Presiden. DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal, dan apapun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR tentu saja akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait. Kalau misalnya itu benar terjadi, kami di Komisi 10 sangat menyayangkan kalau itu benar terjadi loh ya. Nah, kenapa? Karena Kemdikti ini adalah kementerian yang menaungi lembaga pendidikan, harus memberikan teladan, itu harusnya. Besok hari Rabu kami akan raker dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran. Nah, di forum itulah kemungkinan kita akan tabayun sebenarnya apa nih yang terjadi di Kemdikti. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya polemik pagar laut di Tangerang terus bergulir. Dulu disebut tak bertuan, kini punya hak guna bangunan. Siapa sebenarnya pemilik pagar laut yang dibangun hingga 30 km ini? Apa solusi dari pemerintah agar masyarakat terutama nelayan tidak dirugikan? Kita perbincangkan usai jeda.